Subscribe channel Truth.id dan aktifkan lonceng notifikasi untuk mendapatkan informasi seputar live streaming dan video khotbah terbaru. Posisi tombol subscribe berada di kanan atas channel kami dan jangan lupa nyalakan loncengnya. Shalom, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, senang rasanya dapat kembali berjumpa dengan Bapak Ibu semua dalam ibadah tengah minggu GSKI Rehoboth Kelapa Gading. Saya ajak Bapak Ibu semua saat ini untuk persiapan hati bersama-sama, kita mau menyembah Tuhan. Bapa, kami datang kepadamu di kesempatan yang indah ini Tuhan. Kami mau belajar untuk menyerahkan hidup kami kepadamu Tuhan. Hidup kami ini hanya sementara di bumi ini Bapa. Karena itu ajar kami Tuhan untuk menaruh semua harapan kami kepadamu Bapa. Seperti musafir berkelana di bumi ini Tuhan, dan menantikan negeri yang indah yang Engkau janjikan Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Adalah kisah sebuah perjalanan ke negeri yang indah yang dijanjikan, lewati lembah gersangnya padang, oh berat dan sukar lorong-lorongnya. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya bersimbah masihkah jauh lirih bisiknya, hati semakin rindu sampai ke sana. Musafir dan aku terpanggil dalam kemuliaannya. Janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang langit biru. Seorang musafir di tengah perjalanan, tertatih langkahnya bersimbah peluh. Masihkah jauh lirih bisiknya, hati semakin rindu
Bapak Ibu nyatakan bersama-sama. Musafir itu, musafir itu, kau dan aku terpanggil dalam kemuliaan-Nya. Janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang langit biru. Janji Tuhanku, janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang langit biru. Janji Tuhanku, janji Tuhanku bawaku ke sana di belakang langit biru. Roh Kudus, tuntun kami dalam pengembaraan hidup kami di bumi ini, Bapa. Kami perlu Engkau, Tuhan. Kami perlu firman-Mu. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Roh Kudus, Roh kebenaran, berilah daku pengertian supaya ku pahami kebenaran-Mu dan ku tetap hidup di dalamnya. Firman-Mu, firman-Mu
firman-Mu sekarang. Mari kita berdoa Bapak dan Ibu. Terima kasih Bapak, pada malam hari ini kami kembali untuk boleh belajar firman-Mu. Tuntun kami Tuhan, agar kami memahami isi hati-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak dan Ibu. Kembali kita berjumpa di dalam ibadah tengah minggu. Hari ini saya mau sharing tentang melepaskan genggaman. Bapak Ibu tentu pernah memiliki pengalaman ketika menggenggam sesuatu ya. Ketika kita menggenggam sesuatu, tentu kita akan berusaha agar genggaman itu tidak terlepas. Biasanya ketika kita menggenggam sesuatu, hal-hal yang kita genggam adalah hal-hal yang berharga. Dan kalau kita sudah genggam, misalnya kita menggenggam ini air ya. Air ini berharga nih bagi saya saat ini. Kenapa? Karena misalnya saya sedang haus gitu, maka air ini berharga dan saya tidak akan melepaskannya. Karena air ini selain saya bisa nikmati saat ini, air ini juga bermanfaat. Untuk apa? Ketika saya dalam perjalanan nanti, kalau tidak ada air ini, ketika saya haus, maka saya tidak punya air, tidak punya hal yang bisa memuaskan rasa haus saya gitu ya, menutupi rasa haus saya, maka saya akan genggam terus. Jadi saya tidak akan lepaskan ini. Itu ketika kita menggenggam sesuatu. Seperti ilustrasi tadi, biasa kita akan terus menggenggam apa yang bagi kita anggap itu bermanfaat, bagi kita anggap itu nyaman gitu ya. Bagi kita anggap bahwa apa yang kita pegang ini adalah hal yang bisa menyenangkan kita juga gitu. Bermanfaat oke, nyaman oke, menyenangkan kita juga oke gitu ya. Itu bisa kita genggam. Atau Bapak Ibu pada dasarnya ketika seseorang senantiasa memiliki kesenangan atau misalnya kebiasaan, contohnya misalnya kita punya kebiasaan pakai jam tangan di sebelah kanan, ketika kita harus ganti ke sebelah kiri, kita punya rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena kita sudah nyaman dengan jam tangan di sebelah kanan. Dan ketika kita harus menggantinya dengan memakai jam tangan itu di sebelah kiri, maka ada proses yang harus kita lakukan. Ya itu simple sih, itu hanya kasus-kasus sederhana. Tetapi ilustrasi ini mau saya bawa untuk mengantar kita bahwa terkadang Bapak Ibu, di dunia ini juga secara tidak sadar, kita punya banyak genggaman yang kita pegang terus. Dan ironisnya, genggaman itu tidak mau kita lepaskan ketika kita mengiring Tuhan. Ketika kita diperhadapkan pada fakta bahwa Tuhan ingin agar kita mengikuti Dia secara totalitas, kita tidak rela melepaskan genggaman itu. Ilustrasi tentang jam tangan tadi mungkin bisa mengantar kita kepada pemahaman ini. Kita yang biasanya, walaupun ini sederhana ya Bapak Ibu ya, saya pikir juga tidak pas-pas sekali ya secara exactly ya, secara tepat untuk menggambarkan tentang bagaimana kita melepaskan genggaman dunia terhadap panggilan Tuhan. Tapi saya hanya ingin menggambarkan bahwa ketika kita berada di dalam sebuah kenyamanan, tadi jam tangan sebelah kanan, kita harus pindah ke sebelah kiri, kan ada sesuatu yang tidak nyaman ketika kita mencoba untuk berjalan dengan kebiasaan yang baru. Sama sebenarnya dengan ketika kita akan mengikut dengan Tuhan, akan mengikut Tuhan. Ketika kita mau, kita punya komitmen nih Bapak Ibu. Kita sering kan ketika kita ibadah, ada panggilan ya, kalau biasanya dulu sering kita dengar istilah altar call gitu ya, kita datang ke depan gitu ya. Saya berkomitmen untuk berubah, meninggalkan segala dosa gitu ya, meninggalkan segala
kebiasaan lama saya yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, meninggalkan segala dosa-dosa saya. Tetapi ironisnya banyak orang yang ingin meraih panggilan Tuhan tapi masih memegang genggamannya, masih memegang apa yang menjadi kenyamanan dirinya. Jadi ketika altar call, ngakunya iya, ngakunya pengen nih megang Tuhan, pengen mendapatkan panggilan dari Tuhan, pengen melakukan apa yang dipercayakan oleh Tuhan, pengen mendapatkan berkat-berkat Tuhan. Tapi kita lupa, tangan kita penuh dengan apa yang kita genggam. Tangan kita penuh dengan apa yang kita genggam di dalam kehidupan kita yang membuat kita nyaman hidup di bumi ini. Sehingga ketika Tuhan mau memberikan kepada kita apa yang Ia ingin percayakan kepada kita udah nggak bisa lagi meraihnya. Kenapa? Karena full. Tangan kita penuh dengan genggaman-genggaman itu. Tangan kita penuh dengan tadi barang-barang itu. Nggak bisa. Tuhan mau ngasihnya gimana? Nggak bisa, Bapak Ibu. Kenapa? Karena kita terlalu sibuk menggenggam kesenangan dunia. Akhirnya Tuhan nggak bisa memberikan apa yang ingin diberikan kepada kita. Kepercayaan-kepercayaan itu hanya di mulut saja. Hanya sampai di bibir kita saja ketika kita bilang, Tuhan aku mau melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu. Tapi ternyata kita tidak bisa. Kenapa? Karena kita masih punya banyak genggaman di dunia ini yang menyenangkan hati kita. Kita punya banyak hal-hal yang membuat kita tidak bisa menggenggam Tuhan. Hal ini dialami oleh Rasul Paulus sebelum ia berjumpa dengan Tuhan. Bapak Ibu, kita lihat Filipi 3 ayat 7. Rasul Paulus mengatakan seperti ini. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia daripada semuanya. Oleh karena Dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Bapak Ibu, pertobatan Rasul Paulus menunjukkan kepada kita bahwa sebelumnya Rasul Paulus juga mengalami hal tersebut. Rasul Paulus juga menggenggam banyak hal. Memang Rasul Paulus bukan sosok yang kita lihat mungkin melakukan kejahatan-kejahatan moral, amoral gitu ya. Atau mungkin dia seorang pencuri. Bukan. Rasul Paulus memang memiliki banyak pemahaman tentang hukum Taurat. Dia menggenggam hukum-hukum Taurat. Dia menggenggam hal-hal yang dianggap rohani. Dia menggenggam hal yang berharga bagi dia pada saat itu. Bagi dia melakukan hukum Taurat adalah segalanya. Bapak Ibu lihat dalam kesaksiannya Rasul Paulus kan, dalam tulisan Rasul Paulus bahwa dalam melakukan hukum Taurat dia tidak bercacat. Jadi kita bisa simpulkan bahwa Rasul Paulus menggenggam banyak hal-hal yang baik Bapak Ibu dalam konsep berpikir dia saat itu. Tetapi ketika dia bertemu dengan Tuhan, dia menyadari bahwa semua genggamannya itu ternyata adalah sampah. Dibandingkan dengan apa? Pengenalan dia akan Kristus. Dibandingkan dengan pengenalan Rasul Paulus terhadap Tuhan Yesus. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi. Bagi dia nih, anggaplah ini adalah hal-hal yang berharga itu. Bagi dia ini semua adalah sampah dan hal yang rugi. Untuk apa selama ini ternyata dia genggam ini, yang dianggap adalah sesuatu yang berharga pada saat itu, tetapi ternyata semua sia-sia, semua sampah dibandingkan pengenalan dia akan Kristus. Bapak Ibu, bukankah hal ini kerap terjadi dengan kita? Bukankah hal ini kerap terjadi ketika kita begitu kuatnya menggenggam apa yang memberi kenyamanan dalam hidup kita? Contoh, kita terus menggenggam apa yang menjadi harta bagi kita. Uang, jabatan, pride, sesuatu yang berharga bagi kita. Sehingga dengan sedemikian kita mau menggenggam itu. Dengan sedemikian kita mau mempertahankan hal itu. Bahkan ada orang yang mungkin, kalau kita bisa ilustrasikan, mereka menggenggam sampai terluka untuk mempertahankan apa yang dianggap berharga. Mereka menggenggam yang namanya ego mereka. Mereka menggenggam yang namanya
sakit hati. Sakit hati digenggam Bapak Ibu. Mereka tidak sadar bahwa itu membuat diri mereka terluka. Kenapa digenggam? Ya digenggam karena tidak mau mengampuni. Orang yang tidak mau mengampuni adalah orang yang sedang menggenggam rasa sakit hatinya, tapi tidak sadar bahwa rasa sakit hatinya itu sedang menyakiti atau bahkan sedang melukai dirinya. Dia tidak sadar bahwa yang digenggam itu adalah duri-duri yang bisa menyakiti tangannya. Kalau kita ambil ilustrasi, dia sedang menggenggam rasa sakit hati. Dia tidak sadar bahwa itu menggerogoti jiwanya, yang membuat dia semakin jauh dengan Tuhan. Yang akhirnya ketika berbicara pun akar kepahitan itu selalu muncul di mana-mana. Dia sedang menggenggam itu, tapi dia tidak sadar. Dan akhirnya lama-kelamaan kalau tidak disadarkan dan tidak mau memberi diri untuk bertobat, maka dia akan terhilang dengan membawa genggamannya sampai kepada kematiannya. Membawa egonya sampai kepada kematiannya, akhirnya binasa. Sayang kan? Ironis kan Bapak Ibu? Ada lagi banyak orang menggenggam harta sebagaimana yang diceritakan di dalam Lukas 12. Bapak Ibu kita lihat ya, ilustrasi di dalam Lukas 12 ayat 13 sampai 21. Di sini perumpamaan tentang orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantar atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung daripada kekayaannya itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan, katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku?' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku dan aku akan mendirikan yang lebih besar dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu, dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jikalau ia tidak kaya di hadapan Allah." Orang kaya ini dianggap bodoh. Kenapa? Karena dia mengumpulkan harta baginya, dia menggenggam harta itu untuk dirinya, dan dia tidak sadar bahwa harta itu tidak bisa dibawa kepada kehidupan kekal. Dia tidak sadar bahwa harta tanahnya yang berlimpah-limpah itu, hasil tanahnya itu walaupun ditaruh di lumbung-lumbung, tetap saja tidak akan bisa membawa dia masuk ke dalam kerajaan surga. Tuhan mengatakan dia bodoh. "Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Kalau engkau meninggal, untuk apa itu semua?" Manusia menggenggam harta sebagai hal yang berharga bagi dirinya. Tapi tahukah saudara bahwa itu dianggap kebodohan oleh Tuhan? Karena hal itu tidak bisa dibawa kepada kekekalan abadi bersama dengan Tuhan. Justru hal itu membawa dia kepada kebinasaan abadi. Manusia juga menggenggam apa yang dinamakan dengan pride, gengsi, harga diri. Tidak mau dianggap tidak ada, tidak mau dianggap kecil, inginnya selalu dianggap besar, inginnya selalu diagung-agungkan. Dia terus genggam pride-nya, genggam egonya, genggam harga dirinya. Tidak mau melepaskannya, karena dia menganggap ketika dia tidak mendapat tempat di mata manusia, maka dia bukanlah siapa-siapa. Konsep ini adalah konsep yang salah Bapak Ibu. Kita tidak perlu mendapat tempat di mata dunia. Tempat kita itu di mata Tuhan. Untuk apa kita bersusah-susah untuk mencari tempat di hadapan manusia? Manusia akan binasa.
Mengapa kita mesti mencari tempat di hadapan mereka yang akan binasa? Tapi carilah tempat di hadapan Allah yang tidak pernah binasa, bahkan Dia yang memiliki kehidupan. Untuk apa menggenggam sesuatu yang membawa kita kepada kebinasaan? Menggenggam harta, menggenggam pride, menggenggam ego, menggenggam luka, tidak sadar bahwa luka itu sebenarnya sedang menggerogoti jiwa kita. Tuhan mau katakan bahwa kita harus sadar dan bertobat, Bapak Ibu. Tuhan ingin agar kita melepaskan setiap genggaman kita. Yang kita anggap nyaman, Tuhan mau kita lepaskan. Untuk apa? Agar Tuhan bisa menggantikan itu semua dengan apa yang ingin berikan kepada kita. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu terus menggenggam apa yang menjadi kenyamananmu di dunia, maka Tuhan tidak akan pernah bisa memberikan hal-hal yang berharga bagi kita. Hal-hal yang bisa membawa kita kepada kekekalan. Nggak bisa, Bapak Ibu. Nggak bisa. Ilustrasinya tadi ya. Kita menggenggam ini, barang-barang ini, udah penuh tangan kita. Kita nggak bisa lagi menerima apa yang diberikan oleh Tuhan. Sudah saatnya kita melepaskan genggaman itu. Sama dengan apa yang dikatakan oleh Paulus, Rasul Paulus. Semua itu kuanggap rugi. Memang berharga bagiku, sampai Rasul Paulus melakukan persekusi terhadap pengikut Kristus, bukan? Karena dia menganggap hal itu berharga. Tetapi ketika berjumpa dengan Tuhan, dia rela untuk melepaskan semua dan menganggapnya semua itu sebagai sampah. Masalahnya apakah kita bisa melakukan hal itu juga? Ini yang mau diajarkan kepada kita pada malam hari ini. Maukah kita dengan rela melepaskan semua yang kita anggap berharga demi menerima apa yang Tuhan percayakan kepada kita? Demi menerima panggilan Tuhan kepada kita sebagai orang-orang percaya. Sekalipun mungkin itu menyakitkan. Sekalipun itu adalah salib. Kita harus berani untuk menganggap bahwa apa yang Tuhan percayakan adalah sebuah keuntungan sebagaimana yang Paulus katakan. Memang Bapak Ibu sampai kepada Paulus bisa memberikan statement ini, tentu ada proses yang Tuhan berikan kepada Rasul Paulus. Dan saya percaya kita pun diproses Tuhan. Ketika kita mau katakan bahwa Tuhan, aku mau menerima dan melepaskan semua genggamanku, dan aku mau menerima semua yang Tuhan mau percayakan padaku. Pasti kita diproses. Dan mungkin tidak menyenangkan. Dan mungkin itu akan mengikis daging kita. Tapi itu adalah konsekuensi. Kita memikul salib yang Tuhan percayakan pada kita. Tapi ada satu reward, yaitu bersama dengan Tuhan. Tapi kita tidak akan pernah bisa mendapatkan itu kalau kita tidak melepaskan genggaman kita terhadap kenyamanan-kenyamanan duniawi, Bapak Ibu. Kita akan dianggap bodoh oleh Tuhan sebagaimana orang kaya yang dianggap bodoh oleh Tuhan. Di mana orang kaya tersebut menganggap bahwa hartanya yang akan menjadi jaminan dia di kehidupan nanti. Dia menganggap bahwa jiwanya akan tenang ketika dia memiliki makanan, minuman, bahkan harta. Padahal semua itu akan punah. Semua itu akan binasa seiring dengan zaman ini juga akan binasa, Bapak Ibu. Kehidupan ini juga akan berganti dengan kehidupan yang baru bersama dengan Tuhan. Kalau kita berkenan di hadapan Tuhan. Bapak Ibu, melepaskan genggaman tentu tidak mudah kalau kita belum punya mindset yang benar terhadap panggilan Tuhan. Kalau kita belum punya kecintaan yang benar kepada Tuhan. Kalau kita sebagai orang Kristen hanya ingin diberkati saja, tidak akan pernah bisa kita melepaskan ikatan itu, melepaskan genggaman kita. Tapi kalau kita punya mindset bahwa kita mengiring Tuhan karena memang kita mengasihi Dia, karena Tuhan ingin membawa kita kembali kepada rancangan kita semula, yaitu bersama dengan Dia, maka tentu pemikiran ini akan membawa kita untuk terus berproses di dalam mengiring Tuhan. Ya, apapun itu yang menjadi resiko kita. Sekalipun mungkin kita harus ditolak oleh dunia, kita ditolak oleh orang-orang yang kita kasih juga, bisa saja Bapak Ibu, ketika kita harus mengiring Tuhan, tapi tidak jadi masalah. Karena kita tahu bahwa Tuhan juga tidak akan pernah membiarkan dan meninggalkan kita.
Ketika kita bersama dengan Tuhan pun, percayalah bahwa Tuhan juga memelihara orang-orang yang mengasihi kita dan kita kasihi. Bapak Ibu, melepaskan genggaman harus kita lakukan ketika kita mengambil komitmen bahwa kita mau mengiring Tuhan. Melepaskan genggaman terhadap apa yang menjadi kenyamanan hidup kita harus kita lakukan. Tanpa itu, kita tidak akan pernah bisa menerima apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Melepaskan genggaman merupakan barteran. Genggaman kita di dunia ini merupakan pertukaran terhadap keselamatan yang Tuhan tawarkan. Tuhan ingin memberikan keselamatan buat kita, Bapak Ibu. Tuhan ingin memberikan isi hatinya kepada kita. Tuhan ingin berbicara sama kita, Bapak Ibu. Tuhan itu ingin berkomunikasi dengan kita. Tuhan itu ingin bangun hubungan yang segitu dekatnya dengan kita. Tapi kalau kita terus menggenggam segala sesuatu yang membuat kita nyaman di bumi ini, Tuhan tidak bisa lakukan hal itu. Maka kita harus berani untuk melepaskannya. Terkadang kita ada di satu posisi di mana kita takut ketika kita melepaskan segala sesuatu yang kita anggap nyaman, baik itu melepaskan pengampunan, baik itu melepaskan harta, baik itu melepaskan ego atau pride. Kita takut bahwa kita akhirnya akan kehilangan semuanya dan menjadi no one. Betul, mungkin kita bisa menjadi no one di hadapan dunia, tapi kita menjadi someone di hadapan Tuhan. Jangan takut Bapak Ibu. Terkadang orang banyak yang takut untuk memulai. Padahal sebenarnya ketika kita percaya sama Tuhan, Tuhan yang akan pegang tangan kita. Mungkin kita terseok-seok ketika dalam peralihan memberikan genggaman kita, memberikan apa yang kita anggap nyaman ini kepada Tuhan. Mungkin tidak langsung segampang itu seperti membalikan telapak tangan. Kita diproses oleh Tuhan. Tetapi tahukah Bapak Ibu bahwa proses itu yang akan membawa kita untuk kita akhirnya bisa masuk ke dalam rancangan Tuhan. Dan rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, adalah rancangan yang baik bagi kita semua. Bapak Ibu, Tuhan mau mengajak kita pada malam hari ini melepaskan semua genggaman yang kita punya. Melepaskan semua genggaman kita terhadap dunia, terhadap rasa sakit hati, terhadap kecintaan terhadap dunia dan uang, harta, jabatan. Tuhan ingin kita melepaskan itu semua. Agar apa? Agar Tuhan bisa meraih kita. Agar Tuhan bisa menggenggam kita, Bapak Ibu. Jangan hanya di bibir saja kita katakan kita mengasihi Tuhan, tapi kita tidak mau melepaskan apa yang tidak menyenangkan hatinya. Kalau Bapak Ibu berkomitmen untuk mengasihi Tuhan, maka lepaskanlah semua kecintaanmu terhadap dunia. Lepaskanlah semua rasa sakit hatimu. Lepaskanlah semua egomu. Tetapi arahkan semua yang kita miliki, arahkan hasrat jiwa kita ini hanya untuk mencintai Dia dan diproses masuk ke dalam rancangan Dia. Masuk di dalam karya keselamatan, di mana kita terus diproses. Akhirnya kita memiliki karakter seperti Kristus. Bapak Ibu, malam hari ini kita diajar untuk berani mengambil komitmen. Berani untuk masuk di dalam proses bersama dengan Tuhan. Kehilangan apa yang kita anggap berharga, seperti Rasul Paulus menganggap bahwa mengikuti hukum Taurat adalah berharga, tetapi pada saat dia berjumpa dengan Tuhan, dia menganggap itu semua sampah. Ayo, malam hari ini Tuhan mau ajak kita, anggaplah semua yang kita anggap berharga ini yang tidak menyenangkan hati Tuhan adalah sampah. Berikan dirimu untuk diproses oleh Tuhan dan menggenggam apa yang Tuhan tawarkan, bukan apa yang dunia tawarkan. Lepaskanlah genggamanmu terhadap kecintaanmu terhadap dunia. Lepaskanlah pengampunan terhadap mereka yang menyakiti engkau. Jangan genggam sakit hatimu. Sakit hati itu seperti engkau sedang menggenggam hal yang berduri, Bapak Ibu. Seperti menggenggam kawat berduri yang membuat engkau terluka. Mungkin kita tidak sadar bahwa kita sedang terluka. Maksudnya kita sedang digrogoti, jiwa kita sedang digrogoti, kita nggak sadar. Tapi saya mau katakan, ketika engkau menyimpan kepahitan, ketika engkau menyimpan nama sakit hati,
engkau sedang menggenggam sesuatu yang berduri, yang sebenarnya sedang menyakiti dirimu. Ayo lepaskan itu. Dan kita datang kepada Tuhan, agar Tuhan membalut kita dan menggantikannya dengan damai sejahtera dan pengampunan yang tidak ada batasnya. Jangan genggam apapun yang membuat engkau binasa, tetapi gantikanlah itu dengan menggenggam karya keselamatan yang Tuhan sedang berikan pada kita. Masuk di dalam proses Tuhan, masuk di dalam penggarapan Tuhan, dan hidup bersama dengan Tuhan setiap waktu. Bapak Ibu, Tuhan itu mengasihi kita. Dan Tuhan mau agar kita pun diproses untuk terus hidup berkenan di hadapan Tuhan, untuk terus hidup di dalam kehidupan bersama dengan Tuhan. Kiranya firman Tuhan pada hari ini memberkati kita semua. Ayo kita lepaskan genggaman yang bisa membawa kita kepada kebinasaan, tetapi kita gantikan dengan apa yang Tuhan mau proses dalam hidup kita. Mungkin tidak gampang, segampang balikan telapak tangan, tapi percayalah Allah Roh Kudus pasti menolong kita, agar kita bisa selesai dengan diri kita, agar kita bisa hidup di dalam perkenanan Tuhan. Mari kita bertekad, dan biarlah tekad kita ini seiring dengan usaha kita untuk menjalankan kehendak Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tuhan, berkatilah setiap kami yang mendengarkan maupun menyampaikan firman-Mu. Dan biarlah kami berani untuk mengambil keputusan untuk menggantikan setiap yang kami anggap berharga dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.